padang bulan. Ayo konco podo dolanan. Rene bebarengan, rame-rame do kegojekan. Kai rembulane yen sawang kok ngawe-awe. Kaya ngeyengake ojo kabeh ojo podo turu sore. Gedhuk asale saka tela, potongan tuh iku tandane opo? Ala gedhuk asale saka tela, yen ra pedhuk atine rada gelas. Sudah. Cukup teman-teman sekalian. Ya, maklumlah teman-teman, dari hari ke hari tidak ada kemajuan dalam berolah vokal. Selalu salah masuk. Iya. Kadang-kadang saya malu sama vokalis kayak Kanjeng Paki itu. Oke teman-teman sekalian, hari ini lagi rame-ramenya. Apa kuwi? Ada seorang politikus, bukan seorang politikus, yang mengaku-ngaku, bukan yang mengaku-ngaku, yang merasa dirinya akademisi. Diklarifikasi. Tapi sekali lagi, ngomongnya, mulutnya kayak preman pasar. Siapa dia? Rocky Gerung. Ngeri ini. Coba bayangkan teman-teman, kalau seorang akademisi mulutnya aja bisa ngomongin presiden goblok, tolol, bajingan, coba. Bagaimana? Dari mana coba kalau kita berpikir itu akademisnya di mana coba? Jadi, orang itu kan dia cuma pintar, santun juga perlu, adab itu penting. Nah, saya seolah-olah membela Jokowi ya, tidak. Tapi sekarang ini ada teman-teman, ada dua orang ini kita hari ini kedatangan seorang tamu yang cukup jauh. Tadinya saya suruh dia pro Rocky Gerung. Wah tidak, jangan Pace. Nanti saya bisa dipanah nanti. Dia sebelah sini adalah yang pro Jokowi. Ini ada nih tim pembela Rocky Gerung. Lihat muka-mukanya teman-teman netizen nih, serang ya. Orang akademisi semua. Jadi sekarang kita akan membahas ucapan Rocky Gerung yang menurut banyak netizen itu kurang apik lah untuk seorang dosen, seorang akademisi. Oke, sekarang siapa yang mau mulai duluan? Gini. Wis. Saya itu kalau pembuka paling seneng. Kawan saya. Jadi Jadi yang kita sukai, sekali lagi saya katakan bahwa ketika kita berbicara mengenai konten edukasi, maka kita harus memberikan kalimat-kalimat yang positif. Ya. Jangan sampai kita terjebak kepada kalimat-kalimat negatif yang itu akan merugikan bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Memang Pak John, ini konsep kita ada pro dan kontra. Ya. Berbeda pendapat dengan kubu mereka. Ya. Tapi di dalam kubu saya sendiri ada musuh dalam selimut. Jubri. Saya orang yang selalu tenang. Sampai kapanpun saya akan tenang. Tapi saya terganggu dengan pernyataan Pak John. Hati-hati Pak John. Itu tadi sebenarnya hanya pernyataan untuk memancing emosi kita aja ya, terkait dengan Rocky Gerung tadi ya. Kalimatnya ngeri tadi. Bahaya itu. Jangan dikira Rocky Gerung tidak punya masa loh. Oh iya. Berbahaya. Makanya klarifikasi, tolong minta maaf sebelum kita mulai. Oh, saya tidak Ajar akan minta maaf karena itu memang ucapan Rocky Gerung. Oh, kutip dulu Pak ucapan Rocky Gerung tadi. Lah ya, itu ucapan Rocky Gerung yang bilang begitu itu, ya toh? Oke Pak John. Kok kenapa saya seorang host ini harus minta maaf sementara Rocky Gerung yang berucap seperti itu dia merasa akademisi, justru saya harus minta maaf. Gimana Mas Jering? Jadi gini. Pola pikirnya gimana itu Mas Jering? Kayaknya Cleon udah mulai pola pikirnya udah nggak jelas ya. Jadi begini, satu komentar itu kita pandang dari 3 segi. Yang pertama substansinya. Yang kedua intonasinya. Yang ketiga itu ekspresinya. Dan ini tiga ini mendukung semua. Jadi Anda tidak bisa berkelak. Ini Rocky Gerung itu bisa
diartikan begini komennya, enggak. Pertama, jelas substansinya, kata-katanya bajingan, goblok. Itu sudah jelas satu. Iya. Yang kedua, intonasinya tinggi. Iya. Sangat tinggi. Bajingan, goblok. Nah, ini kan jelas toh. Dan yang ketiga itu ekspresinya sinis ekspresinya. Nah, ini jelas sudah tidak bisa disangkal. Ini memang melecehkan. Jadi ini tidak benar, ini melecehkan undang-undang. Karena bagaimanapun juga presiden itu dilindungi undang-undang. Saya malah gelo kalau sampai ini tidak segera diteruskan ke jalur hukum. Harusnya ini teruskan ke jalur hukum. Saya suka pemikiran Anda. Tapi saya benci. Coba. Ayo. Pak Keamanan gimana nih Menanggapi tadi Mas Mendring tadi. Saya tahu dia siapa. Dia itu salah satu dari buzzer-buzzernya pemerintah. Jadi begini, saya mau lawan pemikirannya karena pemikirannya sangat sederhana sekali. Jadi kenapa Rocky Gerung bersikap dan berkata seperti itu? Ada maksudnya. Semua pasti ada tujuannya dan jelas. Tidak mungkin seseorang berkata yang ngawur tanpa tendensi yang jelas. Apalagi urusannya nih dalam ranah politik. Tentu ada tujuan-tujuannya. Nah, tujuan itu yang belum saya ingin kasih tahu. Oke, Pak C, kira-kira mau nanggapi apa Pak C dengan pernyataan mereka berdua ini? Ya seolah-olah mereka menyetujui dengan ucapan Rocky Gerung itu. Saya rasa dibilang sama Pak tuan rumah tadi itu, maksudnya ini adalah hal yang memang tidak sewajarnya sebenarnya. Artinya ada ruang tertentu yang memang secara pribadi, tapi ini Rocky Gerung ini kan sudah berbicara di depan media, ya, memang sudah diliput atau seperti apa. Dan tahulah kalau untuk kami basis timur ini, macam Maluku, Papua, Jokowi itu sebagai bapak buat kami. Jadi hal-hal yang seperti itu ya pasti kami memang ikut marah. Pak C tersinggung ya? Sangat. Kalau mengutip dari kata substansi yang diucapkan Mas Jeding, seharusnya konsisten dong. Bahwa Rocky Gerung menyatakan pendapat karena bahwa Indonesia adalah negara demokrasi, bebas mengemukakan pendapat. Kata bajingan itu sebenarnya kalau dikutip dalam sejarah itu sebenarnya gerobak sapi untuk ngangkut apa? Ngangkut, coba kamu cek di ya. Itu untuk apa? Ngangkut orang-orang para pahlawan gerilyawan untuk bisa diselamatkan. Itu grup, itu kata bajingan ini. Goblok? Dan Kalau goblok? bukan goblok, tolol. Kalau Tolol goblok bedanya apa? Rocky Gerung menyampaikannya dengan sangat rileks ya. Kalau di Surabaya ada jancoy, haji, itu ya. Artinya itu sebenarnya kan kalian terlalu terjebak dengan kata. Ekspresi Rocky Gerung itu dengan penuh canda karena dia seorang filsafat, seorang filosof. Jadi jangan terlalu mentah-mentah gitu loh. Saya ini Situ jangan ikutan ngebela. Anda moderator. Saya kadang-kadang terbawa ini. Coba sekarang Mas ini ditanggapi. Kami masalahnya. Ya, coba sekarang ditanggapi. Jadi gini, Itu bikin emosi Katanya ya. tadi seolah-olah Gerung itu seolah-olah Ini- dengan ucapan rileks, dengan bicaranya, atau tanggapannya ini gimana? kubu sebelah ini memang kurang logis. Kalau di Babylon itu ada namanya Rocky Balboa. Itu kuda jantan dari Babilonia. Itu petinju. Lah kalau Rocky Gerung ini cocok disebut dengan Rocky Bal-balan, bukan Rocky Balboa. Karena dia ini cuman mainin apa? Bola aja. Jadi dia ngomong sesuka dia, mau nyari perhatian orang. Ini Pak John. Gini Pak John. Pak John kalau ketika saya ngomong itu matanya jangan sinis. Ini kan harus netral. Masa moderator sih? Kamu inilah Mas Yusri. Orang fitnah terus ini. Saya jelas-jelas mata saya tertutup kacamata dia bisa. Masalahnya ini orang kami ini. Gini loh, Mas Jeding. Mas Jadi gini loh, kalian harus tahu substansi. Makanya kalau kita bicara jari itu kan nggak ada yang sama. Bayangkan kalau semuanya di negara Indonesia ini seragam guru semua atau polisi semua, kan nggak menarik, nggak ada dinamika kehidupan. Maka artinya apa? Ada Mahfud MD, ada Pak Jokowi, ada Pak Prabowo, ada seorang Rocky Gerung yang barangkali membongkar atau membuka satu kebekuan-kebekuan. Kadang negara itu butuh juga suasana cair seperti dia. Ya, sekali lagi Rocky Gerung cerdas. Dia bukan mengkritik Jokowinya, tapi mengkritik beliau sebagai presiden yang hanya dipilih 5 tahun sekali.
institusinya yang dikritik, cara kerjanya, bukan Jokowinya. Ini hati-hati, jangan baper ya. Jangan baper, ini adalah presiden yang sedang melaksanakan pekerjaannya. Yang dikritik adalah cara kerjanya. Hah? Jadi konten ini dilihat oleh 100.000 orang. Apakah Anda benar-benar mengatakan bahwa setuju dengan omongan Rocky Gerung itu? Ya? Nah, ini dilihat orang. Loh, oke, ini pertanyaan ya. Sebentar. Anda jangan memancing-mancing Anda. Sebentar. Saya tidak mau menjawab kan Anda bukan moderator. Sebelum kita syuting ini kan sudah dibagi-bagi. Kok sekarang Anda mau menjerumuskan kami? Iya. Ini loh, kecerdikan Pak John, kecerdikan Rocky Gerung adalah bahwa ketika dia ngomong apa saja tentang mengkritik Pak Presiden itu nggak bisa masuk ranah hukum. Ya. Cerdik dia karena apa? Itu delik aduan. Kalau Pak Jokowi tidak melaporkan maka bubar dan ini menjadi tidak bisa diteruskan hukum. Tapi kalau delik umum ya menyangkut persoalan-persoalan umum ya boleh dilanjutkan. Ini masalah pinter. Menurut saya kecerdasan Rocky Gerung harus dipelihara di Indonesia. Ya. Saya sangat terinspirasi oleh Tapi menurut saya pemikiran. itu pantas tidak ucapan seperti itu depan publik atau kasih sebagai pemateri begitu yang disampaikan oleh Rocky Gerung itu pantas tidak menurut Bapak sendiri? Pantas atau tidak sebenarnya sudut pandang di dalam setiap kita mensikapinya. Entah ada gitu sudut loh. pandang apapun. Pantas tidak? Loh, sebentar, sudut pandang ini kita mau bertarung atau bertempur ini? Saya malah bukan saya takut dengan Menurut bukan, saya sebentar, bukan saya takut dengan pemikirannya, tapi matanya kayak menakutkan gitu. Saya menjawab pertanyaan tadi yang seperti mana. Saya setuju. Iya. Dalam ranah politik, hal serang menyerang itu biasa. Iya. Begitu. Jadi justru diperlukan begitu. Iya. Nah, jadi apa yang sudah dilakukan oleh Rocky Gerung. saking bersemangat. Iya, iya. Apa yang dikatakan oleh Rocky Gerung adalah hal yang wajar. Di mana kita seorang lawan, kita seorang mempunyai musuh lawan, dalam hal ini lawan politik. Kita harus mengatakan bagaimana cara menyerang, menjatuhkan, itu yang diperlukan oleh seorang lawan, gitu loh. Iya. Oke. Betul. Oke, kembali lagi. Begitu kira-kira. Persoalannya Jangan ini, dulu dipotong, Pak. Saya masih emosi. Jangan dipisah dulu. persoalannya ini kita tidak tahu. Sebetulnya Rocky Gerung sendiri kan dia tidak terjun di politik sebetulnya. Dia hanyalah seorang akademisi yang suka mengkritik. Nah, ada sebuah pemikiran sebetulnya kita kembalikan lagi ke persoalan negara ini. Ada pemikiran yang bertolak belakang dari pernyataan Gerung ini sebetulnya. Kalau katakanlah begini ya, sebetulnya kalau pemikiran saya katakanlah pemikiran saya, jangan-jangan Rocky Gerung ini sebetulnya adalah entah itu intelijen negara, entah itu pro kepada negara, tidak tahu kita ya. Iya. Yang jelas berapa kali Gerung itu menyatakan pendapat-pendapatnya, tidak ada tindakan. Baik itu misalnya dia ditangkap atau dicekal, asal tahu saja ya sebetulnya. Negara ini punya segalanya. Kalau untuk menangkap seorang Rocky Gerung, aduh, nampaknya sepele. Nah, ada apa di balik itu sebetulnya? Di balik pernyataan-pernyataan Rocky Gerung ini. Gerung ini di belakangnya ada siapa? Siapa yang bermain sebetulnya? Saya yakin Rocky Gerung tidak sendirian. Dia punya backing, saya tahu dia. Coba, Saya tahu. siapa? Backingnya adalah akal sehat. Artinya teman-teman, akalnya kurang sehat kalau dibanding Rocky Gerung. Jadi begini, Rocky Gerung pernyataan apapun, itu presiden komentarnya kemarin gimana? Presiden, jawabannya gini, Presiden Jokowi. Itu masalah kecil, saya tak mikir kerja. Loh, Pak Jokowi saja menganggap itu kecil, kok kalian repot sendiri? Hah? Kok kalian repot gitu loh? Saya curiga ini. Jangan-jangan kamu bersama Kliwon itu jaga di rumahnya dia. Kamu bersama Security. Kliwon itu saya, Oh iya, Pak. kamu bersama Jupri. Itu yang saya ingin jelaskan. 5 tahun saya bekerja menjaga rumahnya Rocky Gerung. Ternyata dia. Saya sangat tahu sepak terjangnya. Jadi pemikiran-pemikiran cetek yang
dimiliki oleh cecurut-cecurut seperti kalian. Pak John, episode berikutnya tolong saya digabung dengan Pak Jeding di sini. Saya malu. Malu banget saya. Cara pemikirannya cetek banget. Dangkal. Dan kalau ngomong, saya pikir isi pengantar. Dia ini lawan apa kawan? Menyesal saya, benci saya bersamanya. Oke teman-teman, karena kita ini adalah orang beriman, Menjadi kawan ini saya benci, apalagi menjadi kawan. sayup-sayup di sana saya dengar azan. Oke. Isa. Saya pikir podcast kita kali ini untuk soal persoalan Rocky Gerung ini kita akhiri sampai di sini. Nggak pernah ada selesainya kita ini ya, nggak ada kesimpulan. Azan. Oh iya, oke. Oke. Kita tutup teman-teman, sampai jumpa minggu depan. Bye bye.